Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar materi yang hari ini kita pelajari bisa mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kita mulai materi hari ini ya. Tolong kawan-kawannya yang belum join, silahkan diingatkan kembali karena ini baru 51 yang join ya. Seharusnya kan ada berapa? Satu angkatan ya seharusnya ya sekitar 37 tambah 27. Atas nama. Oke, baik, terima kasih informasinya ya. Ya, suara ibu terdengar jelas nggak? Ini buat target Tinggi terdengar ibu. 15. Terdengar jelas, baik. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita mempelajari subbab terakhir dari bab satu bilangan kompleks. Nah, hari ini topiknya adalah topologi di bidang kompleks. Sedikit pengantar apa sih topologi di bidang kompleks. Jadi di dalam topologi bidang kompleks ini kita akan mempelajari bagaimana interpretasi-interpretasi geometris dari berbagai unsur di dalam bidang kompleks. Jadi ada yang kalau sebelumnya kita hanya belajar tentang bagaimana sih bilangan kompleks digambar. Nah, itu kan berupa sebuah vektor dengan titik pangkal 0,0 di bidang kartesius gitu ya. Kalau vektor kan punya arah dan punya sudut gitu ya, besarannya ada dua, sorry, punya panjang vektor dan punya arah yang berupa besaran sudut. Nah, hari ini kita akan mempelajari bentuk lainnya lagi gitu ya. Nah, hmm, baik, yang pertama ini adalah interpretasi geometris, di mana secara umum cara melakukan interpretasi geometris adalah dengan menyelesaikan sebuah persamaan ataupun pertidaksamaan. Kita bisa lihat dulu di contoh yang pertama, ini ada bagian real dari Z tambah 2 kurang dari satu. Dan soal yang kedua adalah mutlak Z tambah I sama dengan mutlak Z kurang I. Nah, untuk menyelesaikan kedua persamaan ini, yang pertama kali harus kita ingat adalah bahwa bentuk umum dari Z adalah X tambah IY. Nah, ini bentuk yang lazim digunakan jika kita ingin menggambar atau membuat interpretasi geometris dari unsur-unsur di dalam bilangan kompleks dari atau fungsi kompleks. Kenapa? Karena dia lebih jelas posisinya mana yang berada di sumbu mendatar atau sumbu real dan mana yang berada di sumbu tegak atau sumbu imajiner. Jadi kalau misalnya kita terbiasa A tambah IB juga nggak masalah sebenarnya. Cuman dia tadi ketika interpretasi geometris kita akan lebih sering menggunakan X tambah IY. Kemudian diingat kembali juga bahwa yang namanya bagian real dari Z itu kan berarti yang X ini ya. Kemudian bagian imajiner dari Z adalah Y tanpa I. Ya, ini harus diingat kembali ya, karena kadang mahasiswa masih keliru gitu. Ditanya imajiner Z-nya apa, jawabnya IY gitu. Padahal Y-nya saja. I itu adalah penanda dia adalah bagian dari imajiner. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Bisa dilihat di sini. Yang pertama, jadi bagian real dari Z tambah 2 kurang dari satu. Pertama-tama, bagian real dari Z tambah 2-nya akan kita uraikan dulu. Dengan cara apa? Z-nya diganti dengan X tambah IY, 2-nya tetap. Nah, kemudian seperti biasa, kita selalu harus mengumpulkan mana bagian real dan mana bagian imajiner. Sehingga bilangannya menjadi X tambah 2 tambah IY. Di mana bagian real dari Z tambah 2 ini berarti adalah X tambah 2-nya. Sedangkan Y adalah bagian imajiner. Nah, kemudian ini adalah persamaan pertama, anggap. Kemudian persamaan yang kedua, kita melakukannya seperti halnya menyelesaikan pertidaksamaan secara umum, yaitu apa? Yaitu kita mengganti tanda kurang dari dengan sama dengan. Jadi bagian real dari Z tambah 2 adalah sama dengan satu. Nah, dari persamaan satu dan 2 kita bisa melihat bahwa bagian real dari Z tambah 2 itu adalah X tambah 2 dan juga satu. Nah, ini yang kita hubungkan. Jadi, yang sebelah kirinya diganti dengan X tambah 2 kurang satunya tetap gitu ya. Nah, setelah itu ya seperti menyelesaikan pada umumnya gitu ya. Jadi sebelah kiri itu kita kumpulkan yang variabelnya, sebelah kanan itu yang konstantanya.
Sehingga didapatkan adalah X kurang dari negatif 1. Nah, kemudian karena diminta menggambar, bagaimana yang harus kita lakukan? Pertama-tama adalah kita gambar dulu garis X sama dengan negatif 1. Nah, ini berupa garis tegak yang memotong di X sama dengan negatif 1. Perlu dilihat bahwa ketika penyelesaian pertidaksamaan itu bentuknya hanya kurang dari, bukan kurang dari sama dengan, berarti garisnya putus-putus gitu ya. Nah, nanti kalau ada sama dengannya, maka garisnya tegas. Nah, kemudian karena dia berupa daerah ketidaksamaan, kita tahu bahwa pasti penyelesaiannya berupa daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsirnya seperti apa? Kita lihat di sini bahwa X-nya kurang dari negatif 1. Berarti kan yang memenuhi adalah negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sehingga arah arsirnya adalah ke sebelah kiri dari X sama dengan negatif 1. Nah, jadi ini adalah penyelesaian sekaligus sketsa dari gambar yang ketidaksamaan yang diberikan. Jadi, bagian real dari Z tambah 2 kurang dari 1, ini adalah sketsanya. Seperti itu ya. Nah, jadi secara umum, seperti itu cara kita menginterpretasikan geometris dari topologi di bidang kompleks, yaitu dengan menyelesaikannya. Nah, sekarang yang kedua ini tentang mutlak Z tambah I sama dengan mutlak Z kurang I. Nah, ini kan hasilnya sudah disebutkan ya bahwa Y sama dengan 0, katanya buktikan. Kita akan membuktikannya di sini. Saya Ibu mau share screen dari device lain. Baik. Nah, oke, tadi soalnya adalah, oke, ini ya, mutlak Z tambah I sama dengan mutlak Z kurang I. Nah, cara menyelesaikannya ya kita ini saja ya, selesaikan dengan cara em, menggunakan sifat dari nilai mutlak. Nah, berarti cara menggunakan sifat nilai mutlak adalah ini merupakan panjang vektor ya, berarti kita pakai akar nanti. Nah, untuk bisa menghitung panjang vektor tadi kan berarti X kuadrat tambah Y kuadrat atau bagian real kuadrat tambah bagian imajiner kuadrat. Nah, berarti ini kita uraikan dulu bahwa Z adalah X tambah Y, kemudian ditambah I lagi sama dengan mutlak, sama juga Z-nya adalah X tambah Y dikurang I, kemudian kita kumpulkan bagian real dan imajiner, di mana di sini X tambah I kali Y tambah 1, kemudian sama dengan X juga di sini tambah I dikali Y kurang 1. Bedanya Y tambah 1 dan Y kurang 1 ya. Nah, baru setelah itu kita aplikasikan rumus dari mutlak, yaitu berarti akar, yaitu X kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan akar X kuadrat tambah Y dikurang 1 dikuadratkan. Nah, setelah itu, kira-kira diapakan lagi nih cara menyelesaikannya?
Kalau ada persamaan yang sama-sama bentuk akar, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Pangkatkan kedua ruas pangkat dua untuk menghilangkan akarnya. Angkatkan kedua ruasnya ya, sehingga bentuk akarnya bisa hilang gitu ya, hilang lagi. Ya, X. Kemudian seperti ini, Y dikurang satu dikuadratkan. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada unsur yang sama, sama-sama memiliki unsur X kuadrat. Ini bisa kita coret ya, sebenarnya dicoretkan kedua ruas dikurangi unsur yang sama ya. Nah, jadi sekarang yang perlu kita uraikan hanya yang Y tambah satu kuadrat, di mana dia diselesaikan menjadi Y kuadrat 2Y tambah satu sama dengan Y kuadrat dikurang 2Y tambah satu. Lagi-lagi, kedua ruas punya unsur yang sama, yaitu Y kuadrat dan satu. Sehingga ini tinggal 2Y, di sebelah kanannya negatif 2Y. Kemudian ini adalah 4Y sama dengan 0, maka kita dapatkan penyelesaiannya adalah Y sama dengan 0. Nah, dari sini nanti kita bisa menggambar penyelesaiannya berupa apa? Kalau Y sama dengan 0, berarti itu adalah sumbu, sumbu apa? Sumbu X atau sumbu Y? Sumbu X. Iya, sumbu X ya, betul ya. Jadi penyelesaiannya berupa sumbu X. Nggak ada arsir-arsiran ya, karena ini bentuknya adalah sama dengan. Jadi kita nggak perlu mengarsir em, penyelesaiannya ya. Jadi memang karena penyelesaiannya hanya berupa garis. Baik, balik lagi ke PPT. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Kalau tadi penyelesaiannya secara langsung ya, jadi kita selesaikan saja. Sekarang kita akan kenalan lagi dengan konsep persekitaran. Ibu yakin ini juga nggak asing ya, karena Anda sudah belajar ini setidaknya ada di kalkulus satu ketika kita mengenal definisi turunan ataupun di analisis real ya. Ya, jadi ini mengingat kembali saja, jadi nggak terlalu asing sebenarnya konsepnya ya. Nah, ini konsep persekitaran, istilah lainnya adalah neighborhood. Ada juga yang menyebutnya em, ketetanggaan, gitu ya. Jadi sama konsepnya, ketetanggaan, persekitaran, dan neighborhood. Ada dua konsep persekitaran di dalam bilangan kompleks, yaitu adalah persekitaran Z0 dan persekitaran tanpa Z0, atau nama lainnya dilated neighborhood. Nah, kenapa tanpa Z0 atau dilated? Nanti kita lihat. Kita lihat dulu yang pertama ya. Oh, wait. Oh, ini ketinggalan, sorry. Nah, ini dulu ya. Interpretasi geometris kalau tadi menyelesaikan, nah yang ini bentuknya adalah em, bentuk umumnya mutlak Z kurang Z0. Kemudian ruas kanannya adalah R. Perbedaan tanda ini kemudian menyebabkan perbedaan daerah yang dimaksud. Misalnya, kalau dia sama dengan R, maka itu adalah lingkarannya saja. Kulitnya lingkaran atau istilah lainnya pada lingkaran dengan pusatnya adalah Z0 dan jari-jarinya R. Kemudian yang kedua, kalau kurang dari R bagaimana? Oh, berarti dia di dalam lingkaran. Kalau lebih dari R, maka dia di luar lingkaran. Nah, konsep ini sebenarnya nanti bisa kita buktikan lagi dengan konsep mutlak gitu ya. Setelah ini akan Ibu tunjukkan lagi pembuktiannya. Kita lihat dulu aja ke contoh gitu ya. Gambarkan Z kurang satu tambah 2I sama dengan 3 dan mutlak Z tambah I kurang dari 2 pada bidang Z atau bidang kompleks gitu ya. Nah, pertama-tama adalah kita harus membuat persamaan ini menjadi bentuk umum. Bentuk umumnya apa sih? Bahwa Z kurangi Z0. Jadi nggak boleh tuh misalnya Z kurang Z0 tambah Z1. Nggak boleh karena harus satu kesatuan menjadi satu bilangan kompleks. Nah, ini kan bisa kita lihat ada satu, ada dua I. Nah, ini kan bilangan kompleks juga ya, ada bagian real, ada bagian imajiner. Kita tulis dulu menjadi mutlak Z dikurangi, kurung buka, satu dikurang dua I. Perhatikan bahwa tandanya pasti akan ada yang berubah, karena di sini kita kurangkan dengan satu kesatuan, jadi mereka harus jadi satu gitu ya.
Ini kalau dikembalikan sama, jadi negatif satu, kemudian negatif kali negatif 2i kan positif 2i gitu ya. Sama dengan 3. Nah, sekarang titik pusatnya yang mana? Titik pusatnya ya ini, yang Z0-nya adalah satu kurang 2i, di mana bagian realnya satu, bagian imajinernya negatif 2. Jari-jarinya 3. Gambarnya yang mana? Gambarnya yang ini. Ya. Jadi pusatnya 1,-2, jari-jarinya 3. Nah, jadi pada pertemuan ini itu Anda akan banyak menggambar gitu ya, karena ada penyelesaian-penyelesaian yang memang harus digambar. Kemudian, dan lingkaran ya yang digambar itu jadi em, kalau ujian sih harusnya bawa jangka masing-masing ya. Dan jangka kan emang kepake banget nanti juga kalau ada soal-soal tentang akar bilangan kompleks juga masih dipakai gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana? Yang kurang dari dua sama. Yang penting dulu kita ubah ke bentuk umum yaitu Z kurangi negatif I. Nah, ini bentuk yang sama, cuman kita mengubahnya, memanipulasi aljabar menjadi bentuk umum Z dikurang. Jadi harus kurang ya, mau nggak mau ini. Jadi jangan sampai Anda em, kurang teliti. Lalu ininya nggak diubah gitu ya, tambah I gitu. Sehingga nanti titik pusatnya pasti salah. Kalau jari-jarinya kan nggak akan salah ya, karena sama-sama dua ada di ruas kanan. Titik pusatnya yang bisa jadi salah nanti ya. Nah, kemudian ini apa? Satunya adalah negatif I. Berarti ini X-nya 0, Y-nya negatif satu. Jadi pusatnya di 0, negatif satu. Jari-jarinya 2. Silahkan dibuat lingkarannya. Putus-putus karena dia kurang dari saja, bukan kurang dari sama dengan. Kemudian diarsir gitu ya, yaitu bagian dalam dari lingkaran. Karena kurang dari 2. Nah, nanti kalau ada persamaan, ketaksamaannya lebih dari 2, gimana? Pasti keluar dari lingkaran. Di luar lingkaran maksudnya ya. Nah, itu. Nah, ini konsep yang kedua. Kalau tadi caranya adalah em, secara umum ya bentuk umum itu kita selesaikan. Nah, yang kedua, kalau Anda melihat bentuk seperti ini di mana ruas kirinya mutlak sedangkan ruas kanannya adalah bilangan real. Nah, ini berarti dia menyatakan daerah lingkaran, entah itu pada lingkaran, di dalam lingkaran, ataupun di luar lingkaran. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak dulu atau Ibu kecepatan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan berarti Ibu lanjutkan ya. Baik. Nah, ini tadi yang persekitaran ya. Lewat tadi. Ehm, jadi persekitaran ini konsepnya lingkaran. Sama kayak tadi. Makanya bentuknya adalah mutlak Z kurangi Z0 kurang dari R. Nah, kenapa yang kurang dari R? Kenapa nggak yang lebih dari? Kenapa nggak yang sama dengan? Nah, karena persekitaran atau ketetanggaan atau neighborhood ini adalah konsep di mana kita memiliki suatu titik pusat, kemudian ada daerah yang mengelilingi titik pusat tersebut dengan radius ya, atau jari-jari tertentu, R tadi. Makanya disimbolkan dengan R. Sehingga yang masuk konsepnya hanya yang kurang dari saja, atau kurang dari sama dengan. Bukan yang lebih dari, bukan yang sama dengan. Karena kita ingin cari tetangganya si titik pusat, atau neighborhoodnya, atau persekitaran dari titik pusat. Nah, jika tadi kita mengenalnya dengan notasi mutlak, Z kurang Z0 kurang dari R, maka dalam konsep persekitaran kita juga bisa menuliskannya sebagai N kapital, kurung buka, Z0, R. Jadi N ini maksudnya neighborhood atau persekitaran, Z0 titik pusat, dan R-nya adalah jari-jari. Nah, ini konsep yang pertama. Sama yang dengan yang di slide sebelumnya tadi ya, yaitu adalah bentuk Z kurang Z0 kurang dari R. Nah, sekarang kalau yang tanpa Z0 bagaimana? Kalau yang tanpa Z0 berarti maksudnya adalah persekitarannya saja tapi tanpa titik pusatnya itu sendiri. Di, dituliskan dengan cara apa? N bintang. Jadi N bintang kurung buka ini Ibu coret ya karena memang harusnya Z0. N bintang Z0, R. Jadi titik pusatnya tetap Z0, kemudian jari-jarinya R, bedanya sekarang mutlaknya itu harus lebih dari 0. Ibu bacanya lebih dari 0 ya, karena kita patokannya yang ruas tengah. Lebih dari 0. Maksudnya apa sih? Oh, berarti yang sama dengan 0 nggak boleh masuk dalam persekitaran. Siapa yang sama dengan 0? Ya titik pusatnya itu sendiri.
Nah, jadi kalau misalnya secara sederhana gimana sih? Nah, kalau yang pertama, ini yang persekitaran Z0, itu Z0 dan tetangga-tetangganya. Gitu ya. Jadi kalau Anda nih, rumah Anda kan ada punya tetangga kanan, ke kanan dua, misalnya ke kiri dua, depan dua, belakang dua. Nah, itu Anda termasuk di dalam komunitas tersebut. Ini yang N. Tapi kalau N bintang, maka itu komunitas tetangga Anda saja. Kalau ini Anda dan tetangga, kalau ini tetangga Anda saja. Andanya nggak diajak. Makanya bulatnya kosong ya. Kalau di sini bulatnya hitam, bulat penuh. Jadi di sini siapa? Yang N di N bintang berarti tetangga kanan dua, tetangga kiri dua, depan dua, belakang dua, andanya nggak masuk, gitu ya. Itu adalah konsep dari persekitaran tanpa Z0. Tadi Ibu mau nge-share gimana caranya ini yang membuktikan. Kenapa sih yang bentuk itu menjadi sebuah lingkaran? Ruangan baru ya. Baik, tadi ya bentuknya adalah kenapa sih Z kurang Z0? Ibu ambil yang sama dengan ya, sama dengan R ini adalah lingkaran. Nah, jadi gini Z0-nya kita substitusi tadi X tambah Y. Kemudian kalau Z0-nya apa? Anggaplah itu A tambah IB gitu ya. Kan suatu bilangan tertentu. Sama dengan R. Nah, ini sama seperti tadi kita kumpulkan bagian real dan bagian imajiner. Jadi X kurang A dikali Y dikurang B. I dikali Y kurang B sama dengan R. Nah, ini lagi-lagi menjadi konsep mutlak. Jadi konsep mutlak maka kita akan akarkan. Bentar ya. Akar. Jadi X dikurang A kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R. Nah, supaya akarnya hilang, kita kuadratkan kedua ruas ya. Jadi X dikurang A kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau Anda ingat lagi, semoga ingat ya, ini waktu geometri analitik disebut dengan Persamaan lingkaran. betul persamaan lingkaran. Persamaan lebih lengkapnya adalah persamaan standar. Ini ada standar, ada umum, ada polar ya. Jadi ini adalah persamaan standar lingkaran. Makanya bentuk mutlak dari Z kurang Z0 sama dengan R itu dengan kata lain atau bentuk lainnya adalah persamaan lingkaran. Oke, sekarang kita ini di screenshot boleh gitu ya, nanti disalin lagi boleh. Nanti rekamannya juga akan Ibu share ya. Kemudian bolak-balik ya, maaf ya. Mana ya tadi? Oke, oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat ke, oke, sebelum masuk ke topologi yang intinya, em, kita lihat di sini ya. Jadi menyimpulkan lagi. Nah, jadi kalau misalnya ada n I, 1 berarti dia adalah bentuk lainnya mutlak Z kurang I kurang dari satu, titik pusatnya I, jari-jarinya satu, garisnya putus-putus, kemudian bulatnya bulat penuh titik pusatnya. Tapi kalau N bintang 0, A berarti titik pusatnya 0, jari-jarinya A. Garisnya juga putus-putus. Jadi persekitaran tuh garisnya putus-putus semua ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang topologi bidang kompleks. Oke,
Tolong setelah ini fokus ya. Em, Lebih fokus lagi kenapa ini ada banyak istilah yang akan kita bahas ya. Dan istilahnya itu apa ya? Berkaitan satu sama lain. Jadi harus benar-benar fokus ya bagian ini. Baik, kita mulai sekarang. Yang pertama ada titik interior, eksterior, boundary, boundary point sama boundary aja. Nah, ini kalau Anda lihat warnanya sudah Ibu sesuaikan. Titik interior itu contohnya merah karena tulisannya merah, hijau-hijau, oranye dengan oranye gitu ya. Titik interior dulu yang kan kita pahami. Titik interior itu adalah titik Z anggota S. S ini maksudnya himpunan ya. Disebut titik interior jika persekitaran Z juga merupakan anggota S. Nah, jadi syaratnya apa sih interior? Interior itu titiknya harus di dalam S. Kemudian persekitaran. Nah, namanya persekitaran itu dalam konsep analisis, Anda harus bikin sekecil mungkin lingkaran yang mengelilingi titik pusat tadi. Makanya ini Ibu bikin lingkarannya kecil-kecil aja gitu ya. Cuman supaya kelihatan ya harus ada jaraknya lah sedikit gitu ya dari titiknya. Nah, kemudian ini titik garisnya juga putus-putus. Kenapa? Karena persekitaran tadi memang bentuknya adalah kurang dari saja, bukan kurang dari sama dengan ya. Jadi garisnya putus-putus. Jadi titik interior itu harus di dalam himpunan, di himpunannya yang bulat ini ya, dan si persekitarannya juga di dalam himpunan. Eksterior kebalikannya, titiknya di luar, persekitarannya juga ada di luar. Jadi interior dan eksterior ini pasti titik yang berbeda. Nggak mungkin ada titik interior sekaligus eksterior itu nggak mungkin. Karena mereka benar-benar terpisah gitu ya. Yang satunya di dalam, yang satunya di luar. Nah, sekarang yang agak-agak ambigu itu titik batas atau boundary. Titik boundary ini adalah titik Z anggota C. Perhatikan perbedaannya. Interior Z anggota S. Eksterior Z anggota C. Artinya dia anggota bilangan kompleks aja secara umum. Boundary juga gitu. Z anggota C. Berarti dia nggak harus anggota dari himpunan gitu ya. Nah, sekarang kapan dia disebut boundary? Ketika persekitaran dari Z itu memuat anggota S dan bukan anggota S. Lihat di sini yang oranye, ini titik batas memang pasti berada di perbatasan gitu ya. Karena garisnya putus-putus, jika kita taruh titik di garis tersebut, maka dia nggak masuk himpunan. Makanya Z anggota C. Lalu kita buat sekarang persekitaran. Oh, ketika dibuat persekitaran, apa yang terjadi? Oh, yang di dalam sini masuk ke S, tapi persekitaran yang atas nih itu di luar S. Sehingga titik batas ini dia di perbatasan gitu loh. Katakan aja Anda misalnya pernah lihat atau berita atau postingan ada rumah yang berada di tepat di garis batas ya dari perbatasan dua kecamatan misalnya gitu ya atau dua desa. Jadi rumah itu tuh kalau keluar dari pintu depan misalnya ke desa A, tapi kalau dia keluar dari pintu belakang dia desa B. Nah, karena dia ada di titik di perbatasan, maka rumah itu disebut dengan rumah batas atau titik batas gitu ya. Semoga bisa dipahami ya penjelasannya. Nah, kalau yang batasan atau boundary apa? Oh, batasan atau boundary ini adalah kumpulan titik-titik batas. Perhatikan definisinya. Batasan merupakan himpunan semua titik batas dari S. Jadi kalau kita tracing nih si lingkarannya, kita buat titik di semua di sekeliling lingkaran ini atau di lingkaran ini pas maksudnya ya. Nah, kumpulan dari semua titik yang ada di sini itu disebut dengan batasan atau boundary. Itu ya. Oke, nah sekarang sampai sini dulu. Yang empat definisi ini ada pertanyaan atau sudah jelas? Oke, diam artinya jelas ya. Oke, semoga jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke himpunan buka, himpunan tutup, dan tutupan atau closure. Dua konsep ini nanti akan em, berbeda juga ya.
Seperti halnya interior eksterior tadi. Himpunan buka tuh apa sih? Himpunan buka, S disebut himpunan buka. S itu himpunan ya, memang sudah. S disebut himpunan buka jika tidak memuat titik batasnya. Sederhananya, ketidaksamaannya tuh nggak pakai sama dengan. Lalu garisnya putus-putus, sehingga titik batasnya itu nggak masuk dalam himpunan. Dia disebut sebagai himpunan buka. Nah, sekarang kebalikannya, himpunan tutup itu kalau ketidaksamaannya memuat tanda sama dengan. Jadi kurang dari sama dengan 2 berarti garisnya tegas. Kalau garisnya tegas gimana? Ketika kita bikin titik-titik batas di ujung-ujung sini, maka titik batasnya masuk ke dalam himpunan. Cara paling sederhana dalam mengidentifikasi himpunan buka dan tutup adalah melihat garisnya. Kalau garisnya putus-putus, himpunan buka. Kalau garisnya tegas, dia himpunan tutup. Kalau tutupan atau closure apa? Tutupan himpunan merupakan himpunan tutup yang memuat Z, anggota S, dan batasan dari S. Jadi tutupan tuh apa? Tutupan tuh isinya plus tutupnya. Gitu ya. Itu disebut dengan tutupan. Tapi ini konsepnya nggak terlalu kepake. Yang paling kepake himpunan buka dan himpunan tutup. Nah, sekarang semoga bisa dicoret di sini ya. Allocation. Sebentar ya, gimana cara nyoret ini? Nih, apa ganti lagi aja ke teks. Baik, kalau tadi ada himpunan buka, ada himpunan tutup. Nah, berikutnya sebenarnya ada lagi satu jenis himpunan, himpunan buka tutup. Sorry, himpunan bukan buka, bukan tutup. Jadi jenis himpunannya seperti apa contohnya? Jadi misalnya ini ibu punya himpunan, tapi dia ya himpunan tuh nggak selalu bulat ya. Dia bulat tadi karena bentuk mutlak Z kurang Z0. Jadi ibu misalnya ini punya himpunan lain, kayak gini kayak kacang gitu ya. Nah bisa aja kayak gini ya. Himpunannya yang di dalam, nggak ibu arsir ya, tapi maksudnya pahami saja bahwa ada di dalam sana. Hmm. Nah ini disebut bukan, apa nih, lihat ya. Ini bukan himpunan buka dan bukan himpunan tutup. Jadi kalau misalnya ada yang kombinasi, jadi sebagian ada garisnya putus-putus, ada sebagian garisnya tegas, maka dia jangan disebut himpunan buka. Kenapa? Karena himpunan buka itu tidak boleh memuat titik batas, semua titik batas. Sedangkan himpunan tutup harus memuat semua titik batas. Nah, kalau setengah-setengah gini gimana? Berarti bukan himpunan buka dan bukan himpunan tutup. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalnya ibu punya persamaan 1 kurang dari mutlak mutlak 2Z gitu ya. Kurangi 2 kurang dari 4. Nah, misalnya gini. Pertama-tama kita selesaikan dulu. Caranya menyelesaikannya apa? Kita harus membuat dia
kebentuk Z kurangi Z0. Kiri kanannya nggak apa-apa, yang penting tengahnya harus Z kurang Z0. Nah, Z-nya harus koefisiennya 1, sedangkan kita koefisiennya 2 di sini. Oh, berarti bisa kita lakukan dengan cara, ini kan mutlak 2 dikali mutlak Z kurang 2. Oh, gini ya. Kayaknya ini terlalu, gini dulu. Mutlak 2 dikali Z kurangi 2. Z kurang 1, sorry. Z kurang 1 kurang dari 4. Nah, ini kan berdasarkan sifat nilai mutlak. Berarti ini adalah mutlak 2 dikali mutlak Z kurang 1 kurang dari 4. Nah, sekarang ketiga ruas kita bagi dengan mutlak 2. Karena dibagi dengan bilangan positif, maka tidak mengubah tanda ketidaksamaan. Jadi di sini jadi setengah kurang dari mutlak Z kurang 1 kurang dari 2. Nah, dari sini bisa kita gambar nanti. Titik pusatnya berarti berapa titik pusatnya nih? Berapa titik pusatnya? Silahkan dijawab. Wah, belum paham berarti ya. Kenapa dari tadi nggak ada yang bertanya? Maaf ya, ini tab ibu bukan yang canggih nih, jadi garisnya nggak bisa rata sendiri. Nah, ini berarti Z0-nya sama dengan 1 ya, karena kan bentuknya sudah dikurang nih. Jadi nggak masalah ya, ini kurang. Berarti kalau Z0 sama dengan 1, maka kita ketahui bahwa ini koordinatnya 1,0. Jadi 1,0 ada di sini. Agak jauh aja. Nah, kemudian ini yang sebelah kiri yang kurang lebih dari setengah. Berarti kita bikin dulu ini setengah di sini ya misalnya. Jadi bikin lingkaran dengan jari-jari setengah. Seperti itu. Kemudian yang satunya lagi adalah 2. Berarti kita bikin jari lingkaran dengan jari-jari 2, tapi pusatnya masih di 1,0. Berarti kalau jari-jari 2 sampai ke sini ya, sampai ke -1. Ini kita bikin lingkaran. Oh, wait. Ibu harus mengubah ini kayaknya. Biar ada bedanya ya. Ini soalnya berubah ya, jadi sama ada sama dengannya nih. Nah, sehingga nanti garis yang oranye itu adalah garis tegas. Sampai ke -1 ya. Nah, ini lingkaran. Mohon maaf ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang biru arah arsirnya adalah lebih dari setengah. Berarti kalau lebih dari setengah dia keluar gitu ya. Keluar dari em, lingkarannya ini sendiri. Jadi keluar sampai luar sana. Nggak ada batasnya sebenarnya. Nggak boleh dibatasi oleh yang oranye. Nah gitu ya. Nah kalau yang oranye gimana? Yang oranye itu kurang dari sama dengan 2. Berarti kan ke dalam ya, ke dalam lingkaran. Maka seperti ini. Seperti ini jadinya. Nah, ini yang mana yang hasil jawabannya yang kena 2 kali arsir? Dua kan, tapi kan ya, yang kena 2 kali arsir yang mana? Oh, yang di dalam gitu ya. Jadi bentuknya apa sih? Bentuknya kayak donat nanti ya. Ini berarti kita arsir yang bagian dalam dari ini. Nah, di antara dua lingkaran. Karena memang persamaannya pun berada di antara dua lingkaran gitu ya. Jadi jawabannya kayak donat itu. Nah, kalau ini jawabannya gimana? Apakah di himpunan buka atau himpunan tutup? Silahkan dijawab di chat Zoom. Ya, semuanya ya. Ini apakah himpunan buka atau himpunan tutup? Atau himpunan bukan buka, bukan tutup?
Silahkan dijawab di chat Zoom. Silahkan yang lain juga. Siapa tahu ada pendapat lain ya. Meskipun pendapatnya sama pun di ini kan saja. Kalau nggak Anda like aja tuh komentar siapa gitu. Kan bisa yang like komentar ya. Bisa nggak sih? Iya, reaction itu. Gitu ya. Jadi biar ada ininya apa? em, Interaksinya kita. Oke, ada tuh yang nge-like udah ya. Nge-like punya Zaki. Oh, oke. Risma Zahra juga. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kata apa? Eh, Kuncinya adalah kalau dia keseluruhannya garis tegas, himpunan tutup. Keseluruhannya garis putus-putus, himpunan buka. Tapi kalau dia kombinasi, maka dia bukan buka dan bukan tutup. Ya, terima kasih atas partisipasi jawabannya ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ke eh himpunan bukan buka dan bukan tutup ada di sini ya. Tadi biar sekalian aja. Nah, kemudian yang himpunan terhubung yang bawahnya lagi nih, himpunan terhubung itu apa sih? Himpunan yang sembarang dua titik dalam S dapat dihubungkan dengan segmen garis patah yang seluruhnya juga dalam S. Ibu akan langsung ke contoh nih ya. Ini gambarnya bentuk donat juga nih himpunannya. Ada titik Z1 dan Z2 yang kita taruh sembarang. Jadi nggak harus berdekatan, tapi juga nggak harus berjauhan, sembarang aja pokoknya. Nah, sekarang kita hubungkan dia dengan garis patah. Kenapa garis patah? Supaya garis-garisnya tetap berada di dalam himpunan yang ini, himpunan yang donat ini ya bentuknya. Nah, sehingga ini dimanapun kita taruh titik-titiknya, maka kedua titik tersebut pasti bisa dihubungkan oleh garis patah. Berarti dia disebut dengan himpunan terhubung. Nah, yang contoh nggak terhubung gimana? Ini yang sebelah sini. Jadi misalnya nih himpunannya tuh terpisah. Jadi ada lingkaran, terus yang di bawahnya ada juga bentuk kayak kacang tadi itu ya. Nah, sekarang ada Z1 di bagian atas, ada Z2 di bagian bawah sini. Nah, ini seperti apapun kita menghubungkannya, ya bisa sih dihubungkan dengan garis lurus atau garis patah gitu ya. Hanya saja garis-garis ini ternyata berada di luar lingkaran. Sorry, berada di luar himpunan. Sehingga dia disebut dengan himpunan yang tidak terhubung. Jadi gitu ya, ini contoh yang terhubung, ini contoh yang tidak terhubung. Nah, kemudian konsep yang terakhir ini sampai domain aja ya, ini titik limit nggak terlalu digunakan nanti biasanya. Domain merupakan himpunan buka tak kosong yang terhubung. Nah, perhatikan ada dua syarat yang tersembunyi di sini, yaitu satu, himpunan buka. Himpunan buka tak kosong ya, jadi nggak yang garis doang gitu ya. Jadi himpunan buka tak kosong dan dia juga harus terhubung. Jadi kita sepakati saja bahwa domain punya dua syarat, himpunan buka. Syarat pertama, syarat keduanya adalah terhubung. Nanti kita lihat ke contoh. Nah, misalnya di soal latihan ini kita lihat hmm, yang keempat aja ya, biar apa namanya? Yang lainnya bisa diselesaikan sendiri nanti. Misalkan S himpunan buka yang memuat semua titik Z di mana mutlak Z kurang dari satu atau Z mutlak Z kurang 2 kurang dari satu. Tunjukkan mengapa S tidak terhubung. Ini Ibu mau membahas dulu yang agak rumit, jadi biar nanti Anda bisa selesaikan soal yang lain. Oke, bentar ya, kita buka GeoGebra dulu.
Ya, nah sekarang kita akan menggambar em, lingkarannya dulu ya, yaitu tadi yang pertama adalah mutlak Z kurang satu. Mutlak Z kurang satu itu adalah lingkaran dengan titik pusat nol dan jari-jari satu ya. Jadi Ibu pakai ini aja. Gambar titiknya dulu. Em, Titik pusatnya adalah satu. Kemudian kita bikin jari-jarinya satu. Oke, kemudian karena dia kurang dari satu, berarti jenis garisnya putus-putus ya. Oke, kelihatan ya putus-putus. Nah, sekarang coba mahasiswa sekalian. Tadi kan yang kedua adalah mutlak Z kurang 2 kurang dari satu. Kita ke kita ketik di chat ya, siapa tahu itu lupa. Mutlak, mutlak Z kurang 2 kurang dari satu. Nah, itu tadi ya. Coba di ini kan titik pusatnya berapa? Titik pusat dan jari-jari. Silahkan dijawab lagi via chat Zoom. Jari-jari satu. Titik pusatnya 2,0 ya. Titik pusat 2,0. Iya, iya. Yang salah ibu tadi ya. Hmm. Tadi mutlak Z kurang satu harusnya ibu nggak ini ya. Ini kenapa ini? Nah, tadi ibu yang salah ya, maaf ya. Kita ulangi yang gambar yang pertama. Gambar yang pertama yang salah malah. Mutlak Z kurang satu berarti titik pusatnya 0 ya. Ya. Mm-mm. Kemudian yang betul yang kedua tadi adalah 2,0. Nah, sekarang dari yang lingkaran titik pusat yang pertama 0,0, jari-jarinya satu. Sedangkan yang kedua ini jari-jarinya juga satu. Nah, seperti ini ada dua lingkaran. Gini ya. Kita zoom sedikit. Nah, Ibu ubah dulu jenis garisnya ya, karena kedua-duanya merupakan em, tanda kurang dari, berarti garisnya putus-putus ya. Oke, nah sekarang ada yang mau bantu menjelaskan nggak kenapa kemudian ini disebut sebagai himpunan yang tidak terhubung? Oke, silakan nyalakan mikrofonnya yang mau bantu menjelaskan. Silakan nyalakan mikrofonnya. Karena tidak ada anggota himpunan B dan anggota himpunan C yang beririsan, Ibu. Tidak ada anggota himpunan B dan C yang beririsan. Oh gitu, baik Risma Zahra, terima kasih. Um, Sedikit meluruskan dulu ya, siapa tahu Ibu tadi kurang juga menjelaskannya. Jadi kedua lingkaran ini adalah satu himpunan, satu kesatuan. Nah, jadi kalau kita mau mengecek keterhubungan, kayak tadi kan ada contoh yang tidak terhubung ya, yang jadi Ibu, ini apa satu himpunan tapi mereka tuh kayak
terbagi jadi dua gambar gitu. Tapi sebenarnya satu himpunan. Nah, sama dengan yang soal ini gitu ya. Karena kan penghubungan tadi dan. Nanti Anda lihat lagi aja PPT-nya ya, bahwa mutlak Z kurang dari satu dan mutlak, em, sorry, atau tadi atau. Hmm, atau, sorry, atau. Kan atau itu dalam bahasa logika himpunan berarti dia adalah gabungan gitu ya. Sehingga ini adalah gabungan Risma Zahra. Jadi tidak masalah nggak ada irisannya ya, karena memang gabungan. Yang lain gimana? Kenapa kedua lingkaran ini meskipun satu himpunan tapi dia tidak terhubung? Tadi cara mengecek keterhubungan gimana? Dengan cara atau Ibu tunjuk aja ya biar ada suaranya. Ya. Bagus. Bagus. Tadi Iya, ya keterhubungan tadi gimana cara mengeceknya? mengecek keterhubungan. Sepernah ulun tadi tuh dia itu karena berbeda di luar apa sih namanya Bu? Bentuk tadi ya kan Bu? Kan Nah, yang satunya lingkaran, yang satunya kayak kacang tadi ya Bu. Nah, iya. karena dia tidak di satu lingkup gitu Bu. Jadinya tuh dia tidak terhubung ya Bu. Terlingkup maksudnya gimana bagus? Kan yang satu kayak lingkaran tadi, yang satunya seperti kacang. Jadi berbeda tempat itu gitu Bu. Hmm. Walau misalkan atau kalau yang terhubung tuh kan misalkan di titik B misalkan dan di titik C itu berada di titik 0,5 misalkan Ibu. Dia kan termasuk di lingkup yang satu yang sama gitu. Oke. Gimana sih? Ini di 0,5 ada satu. Terus di mana lagi satunya? Satunya negatif 0,5 misalkan Ibu. Oh, masih di dalam itu, di dalam lingkaran itu. Iya, ini di lingkaran yang sama. Berarti bisa dihubungkan dong. Iyalah, Hmm. dengan garis patah atau garis lurus ya enggak? Ya kan bagus. Ini Ibu. Oke, terima kasih tapi sudah mencoba ya. Nah, ini cara mengecek keterhubungan sebenarnya yang paling mudah adalah kita bikin titik di dua daerah yang terpisah ini gitu ya. Itu kan anggaplah titik D sama titik F nih. Nah, titik D dan titik F ini mau kita hubungkan dengan segmen garis gitu ya misalnya. Kita bikin aja misalnya garis dari D ke F. Oh, salah Ibu. Segmen aja harusnya. Segmen D ke F. Nah, kalau kita lihat ini kemungkinan dia tuh kalau kita zoom in gitu ya. Coba kita zoom in. Nah, ini ada nih yang terkeluar garisnya. Nih, ya nggak? Kelihatan nggak? Itu ya. Ada yang terkeluar garisnya nggak masuk di dalam kedua lingkaran. Di bagian yang... Ini mouse ibu nggak kelihatan ya kayaknya ya. Tapi kelihatan. Gimana ya cara nunjukinnya? Oh ini. Bukan ya. Ini tuh, Nah, di bagian sini itu dia nggak masuk dalam kedua lingkaran karena kita ngambilnya garis lurus. Nah, gimana sih kalau misalnya nggak garis lurus, garisnya garis patah bisa bisa kita bikin garis patah ya dengan cara garis patah lewat sini misalnya gitu ya. Ini kurang lurus juga. Ini lewat sini lalu belok lagi ke sini. Nah, bisa tuh. Nah, tapi masalahnya adalah meskipun seperti ini, kita zoom in gitu ya. Zoom in. Nah, dia kan melewati perbatasan nih garis, antara dua garis putus-putus. Nah, di antara dua garis putus-putus ini, dia juga nggak masuk gitu. Karena garis putus-putus berarti nggak masuk himpunan gitu ya. Sehingga meskipun dia kelihatannya berdekatan,
bahkan bersinggungan di satu titik, tapi kedua lingkaran ini tidak bisa dihubungkan kalau ada dua titik di dalamnya. Kenapa? Karena garis putus-putus ini bukan anggota himpunan. Jadi kalau kita bikin garis melewati garis putus-putus, maka dia tidak termasuk ke dalam himpunan yang artinya himpunan ini tidak terhubung. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa? Baik. Nah, kita kembali ke yang tadi. Oh, sekarang yang tampil apa? Masih GeoGebra atau PPT? Soal latihan. PT Ibu. Oh iya, berarti sudah soal latihannya. Nah, yang tadi yang nomor 4, maka dia terbukti tidak terhubung. Nah, sekarang nanti silahkan Anda mengerjakan soal yang 1 dan 3. Jadi nomor 1, perintahnya sketsalah, kemudian tentukan mana yang merupakan domain. Artinya Anda harus ngecek apakah dia himpunan buka tak kosong dan apakah dia terhubung atau tidak. Nah, yang ketiga, soal 3, coba Anda bikinkan dua contoh himpunan bukan buka sekaligus bukan tutup. Sama seperti yang Ibu contohkan tadi ya, cuman ya diubah saja titik pusat dan jari-jarinya. Kemudian, hmm, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada kayaknya ya. Ibu mau ini aja deh, mencontohkan sekali lagi gimana kalau kita ngecek domain ya. Nah, ngecek domain itu gimana sih? Nah, ini adalah contoh domain. Kenapa? Karena dia himpunannya terhubung sudah pasti, karena tadi sudah dijelaskan mengapa dia terhubung. Dan dua, dia adalah himpunan buka. Kenapa dia himpunan buka? Karena ini semua garisnya, semua garisnya adalah putus-putus, bukan garis tegas. Tapi menjawabnya nggak boleh seperti itu gitu ya. Itu kan mengidentifikasi gambar namanya. Cara menjawabnya seperti ini. Satu, em, Ibu nggak ngetik dan nggak menuliskan ya, silahkan Anda catat saja. Jika ada gambar seperti ini yang Anda hasilkan dari sebuah pertidaksamaan, maka dicek yang pertama, dia merupakan himpunan buka tak kosong. Seperti itu, boleh ditulis saja. Satu, himpunan buka tak kosong. Dua, terhubung. Nah, masalahnya adalah itu harus jabarkan dulu alasannya. Alasan untuk yang pertama apa? Dia disebut himpunan buka karena apa kira-kira tadi? Karena himpunan tersebut tidak memuat titik batasnya. Itu cara menjawabnya ya. Siapa tahu keluar di ujian ya, jadi tolong dicatat dengan baik. Dan yang kedua adalah dia terhubung karena setiap sembarang dua titik dalam himpunan dapat dihubungkan dengan segmen garis patah. Nah, karena sudah dua syarat itu kita tuliskan, Anda tulis kesimpulannya dengan demikian, S merupakan domain. Ya. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Tuliskan syarat 1 dan alasannya, apakah dia terpenuhi atau tidak terpenuhi. Yang kedua, terhubung atau tidak terhubung, beserta alasannya. Ya. Jadi nanti yang soal ini silahkan dikerjakan individu ya ini ya. Kemudian nanti dikumpulkan di Simari. Ya, ya. Mas, izin bertanya yang tadi yang langkah Apa? yang Bertanya. yang kedua tadi apa kata Ibu tadi? Oh, terhubung. Sebutkan Ya. saja Norberti dia terhubung karena misalnya setiap dua titik dapat dihubungkan dengan segmen garis patah. Tapi kalau yang kayak contoh yang dua lingkaran tadi gimana? Itu tidak terhubung karena ada dua titik yang jika dihubungkan
maka segmen garis patahnya berada di luar himpunan S. Itu ya. Bisa dipahami yang lainnya? Semuanya? Kita ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Ini ekspektasi Ibu semuanya paham ya jadinya karena nggak ada pertanyaan nih. Semoga nanti kalau diminta mengerjakan bisa ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan kayaknya cukup saja ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mungkin bisa nanti via chat saja ya. Mungkin lewat ketua kelas, jadi biar nanti bisa di-share juga di angkatan Anda. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya Alhamdulillah gitu ya, bisa dikerjakan berarti tugasnya. Baik, sudah? Bisa dipahami? Oke, ya. Ibu lihat ada yang manggut-manggut sudah ya, berarti Rizali nih sama bagus sudah yang jelas manggut-manggut ya. Berarti kalau ada yang belum paham, tanyakan ke dua ini aja dulu ya. Oke, ya demikian untuk kuliah kita hari ini ya memang sengaja Ibu nggak akan bisa full juga karena setelah ini ada seminar yang harus Ibu hadiri dan juga supaya Anda juga tidak terlalu terbebani karena Zoom kan untuk apa? Ya Risma Zahra ada mau tanyakan ya? Ah, Hmm? Inggi, Ibu izin bertanya, Ulun tadi tuh mencek si Mari itu ada pengumpulan tugas tuh buat PR pertemuan 2 sama yang tugas pertemuan 3. Nah, yang ini itu masuk tugas pertemuan 3 kah, Bu, atau nanti beda lagi? Beda lagi. Ini Oh, yang beda. pertemuan 5 nanti ya. Oh sama itu juga yang di pertemuan 4 kemarin kan kita ada kuis ya. Kedua kelas ada kuis dan sudah dikumpulkan lewat Google Form. Tapi supaya di Simari juga terrekam, jadi kegiatannya memang ada gitu ya. Silahkan diupload ulang saja. Tapi nanti yang Ibu koreksi tetap yang dari Google Form ya. Ini supaya kita kelihatan aja sih ada aktivitas di Simari gitu ya. Gitu ya, silahkan diupload ulang sesuai dengan jawabannya masing-masing. Karena kan beda kelas. Kemarin campur-campur ya kelasnya, jadi beda soal pasti, tapi diupload aja. Oh, mungkin perlu ini ya, keterangan ya. Tapi nggak usah, nggak apa deh. Dua, ini aja, dua tipe soal aja. Baik, demikian ya untuk kuliah kita hari ini. Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Semoga nanti bisa ngerjakan tugasnya ya, dikumpulkan juga segera. Insya Allah mulai pertemuan berikutnya itu yang akan masuk adalah Pak Hair karena Bu Mawadahnya sedang ada urusan untuk balik lagi ke Malang untuk yudisium beliau. Jadi untuk yang pertemuan ke-6 dengan Pak Hair, tapi Ibu kurang tahu nanti pertemuan 7-nya siapa gitu ya. Apakah lanjut dulu Pak Hair di bab 2 nanti Bu Muadah bagian akhir atau seperti apa. Nah, untuk ketentuan perkuliahan seperti yang kelas Jumat kan biasanya sama Ibu masuk setengah 2 ya. Nah, itu kayaknya balik lagi aja ke setelan awal jam 2 gitu ya. Atau kalau mau dikonfirmasi saja ke Pak Hair ya, Damar ya ketua kelasnya hari Jumat ya. Dikonfirmasi saja seperti kalian biasa konfirmasi perkuliahan gitu ya, bahwa kuliahnya jam 2 sampai setengah 5. Kalau beliau mau ngubah baru nanti ikutin saja bagaimana aturan dari beliau gitu ya. Kalau yang hari kelas kami sih aman ya, karena masuknya pagi. Oke, demikian untuk kelas kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya mahasiswa sekalian. Semoga ilmu yang semoga materi yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Salah hilap, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa nanti di UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak.